Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradifa Mukoago dari jurusan Informatika. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat video menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word 2010. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan fitur sesuai dengan modul yang sudah dosen berikan kepada saya. Jadi tidak semua fitur yang ada pada Microsoft Word 2010 akan saya jelaskannya, hanya sebagian saja dan sesuai modul. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang modul bab 1, yaitu sharing and maintaining documents. Di dalam sharing and maintaining documents ini terdapat 6 bagian materi yang akan saya jelaskan, yaitu every different views to a document, yang kedua apply protection to a document, yang ketiga manage document versions, yang keempat share documents, yang kelima save a document, dan yang terakhir apply a template to a document. Oke, kita akan langsung ke bagian pertama, yaitu apply different views to a document. Jadi pada Microsoft Word 2010 kita akan menjelaskan tentang fitur yang ada pada view. Karena di sini every different views to a document. Ini adalah fitur view dan kita bisa lihat di sini ada print layout, full screen reading, web layout, outline, drive, ruler, grid lines, navigation pane, zoom, ada one page, two page, page width, new window, arrange all, split, sama switch window dan macros. Jadi di sini yang akan saya jelaskan pertama yaitu print layout. Jadi print layout ini fungsinya akan menampilkan dokumen yang akan terlihat ketika dicetak. Nah, print layout juga bisa membantu kita mengubah jenis kertas, bentuk kertas, warna tinta sebelum kita print. Jadi seperti ini tampilannya. Oke. Nah, seperti ini ada tampilan dari print layout. Jadi sebelum kita mencetak dokumen yang akan kita cetak ya, di sini kita bisa mengubah margins, ukuran kertas, mau portrait atau landscape. Di sini kita bisa mengubahnya ya. Misalkan kita mau print dokumen kita itu bentuk landscape. Nah, kita tinggal klik di sini aja. Ini bentuknya langsung landscape. Kalau kita mau portrait, karena pada kebanyakan orang itu kalau print dokumen dia menggunakan portrait orientation ya, langsung ke portrait. Nah, kalau kita misalkan mau ukuran kertas yang akan di print itu ukuran A4, tapi sebelum di print ke A4 kita kepencet page layout-nya, kita menggunakan legal. Nah, di sini kita bisa sebelum di print kita bisa merubah kertas menjadi A4. Kita tinggal klik ini aja, legal ini. Nah, ini akan langsung muncul ukuran kertas yang mau kita gunakan. Nah, ini kita langsung ke A4. Nah, tampilannya langsung dirubah ke kertas A4 yang awalnya tadi panjang terus lebih hemat, ini jadi kecil dan tabnya langsung ke bawah sini, pindah. Nah, gitu. Begitupun juga kalau kita ingin mengubah margin sebelum di print, kita tinggal klik ini dan kita tinggal pilih mana margin yang akan kita gunakan sebelum dokumen kita di print. Selanjutnya di sini itu ada full screen reading. Full screen reading ini fungsinya untuk menampilkan layar penuh ya, namanya full screen. Layar penuh tanpa adanya ribbon atau aksesoris lain, misalnya tanpa ada ini ya, ribbon yang lain ini, sehingga kita bisa membaca dokumen dengan jelas. Nah, coba kita langsung klik full screen reading dan kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, benar kan? Langsung ke ukuran layar penuh. Jadi kita bisa fokus membaca dokumen yang sudah kita buat, apalagi kalau misalnya kita yang suka baca novel ya, novel dalam bentuk Word ini kan ada banyak. Terus kita mau baca untuk full screen gini, supaya lebih asik bacanya, kita bisa menggunakan fitur ini, full screen reading, untuk memudahkan kita.
Selanjutnya ada web layout. Web layout akan menampilkan dokumen seperti web. Wow. Jadi kalau misalnya kita mau membuat web ya, kita bisa menggunakan tampilan ini sebelum kita tampilkan di web. Nah, seperti ini. Kalau di web itu, kalau di tampilan web ini kurang teratur ya, gambarnya agak besar. Jadi ini tulisan yang di sini ini kepotong yang harusnya di bawah sini, dia ke tepi gambar gini, karena kalau di web ya tampilan web ya seperti ini. Jadi kita tinggal memperkecil gambar. Nah, terus kita taruh ke bawah. Nah, udah rapi. Sebelum kita kalau misalnya kita penulis, kita bisa menggunakan ini sebelum di-upload ke blog. Selanjutnya ada outline. Outline ini apa ya? Coba kita klik. Nah, outline ini menuliskan garis besar secara ringkas dokumen. Jadi dokumen yang awalnya panjang lebar, ini bisa dipersingkat di sini. Jadi kita menggunakan outline untuk mempersingkat dan hanya menampilkan garis besar dari dokumen yang sudah kita buat. Hanya penting-pentingnya saja. Ini cocok untuk kita yang diberi tugas untuk meringkas, juga boleh di sini. Kita buka di sini. Kalau kita ingin menutup dan tidak ingin menggunakan ini, kita langsung klik sini aja. Close outline view. Nah, langsung kembali ke tampilan awal. Terus di sini itu di view ini juga ada yang namanya drive. Drive ini menampilkan dokumen ke mode drive atau konsep ya. Jadi untuk kalian yang suka menulis dan hanya ingin menulis sebuah konsep ya, terserah mau konsep apa, tergantung dari kita tinggal menggunakan drive ini. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk membuatnya dalam bentuk yang seperti biasa-biasa ya, karena mungkin kita hanya ingin membuat konsep saja, konsep mau cerita seperti apa, kita juga bisa buat pakai drive ini. Jadi lebih memudahkan kita. Oke. Selanjutnya di sini itu ada fitur yang namanya, kita kembali lagi ya ke sini, print out. Nah, ini ada zoom. Zoom ini untuk apa sih? Nah, zoom ini untuk memperbesar. Untuk memperbesar ya. Memperbesar kertas. Jadi coba kita ini ke ukuran 200. Nah, oh ini besar ya, memperbesar. Kita juga bisa menggunakan ini, tombol yang ada di bawah ini. Bisa memperkecil. Ini lebih memudahkan ya, lebih memudahkan kita untuk memperbesar. Nah, ini ada one page, two page, page width. Jadi di sini kita fitur ini digunakan untuk menampilkan dokumen yang kita buat. Kita mau dokumen yang sudah jadi itu mau tampilan kertas berapa. Kalau ini one page ya hanya satu halaman saja. Kalau ini two page ya 2 halaman. Kalau ini berarti kita memperbesar dan ini lebih ke kertasnya lebih agak kecil ya. Jadi tidak seperti tampilan awal yang kertasnya panjang. Karena ini page width, kita menggunakan page width. Jadi langsung otomatis besar seperti ini. Selanjutnya kita kembali ya. Ada yang namanya new window. New window ini artinya membuka jendela baru. Jadi kalau misalnya kita mau pengen cepat-cepat ya, nggak perlu lagi buka dokumen baru di sini. Nggak perlu buat dokumen baru lagi di sini. Kita nggak perlu buat dokumen baru lagi di sini. Kita langsung ke sini saja, new window. Nah, ini otomatis akan membuka jendela baru dan kita lebih mempermudah kita untuk membuat tugas. Apalagi untuk kita yang suka tugas yang banyak ya, kita bisa menggunakan new window ini.
Terus ada split. Nah, ini. Split sendiri itu bisa kita gunakan untuk membatas ini, menyambung kertas seperti ini. Coba ya, kita gunakan split. Kita mau ke sini. Nah, ini. Kalau kita tidak menggunakan itu ya kita bisa remove split. Nah, selanjutnya pada Word 2010 menyediakan banyak cara untuk sending dokumen. Sending artinya kita akan berbagi dokumen ya. Setelah selesai di sini. Selesai di sini. Kita akan membahas materi yang selanjutnya itu apply protection to a document. Apply protection ini berarti kita akan melindungi dokumen yang sudah kita buat ya. Jadi kalau misalkan kita seorang penulis dan tidak mau tulisan kita, karya kita itu diubah oleh orang lain, nah kita bisa menggunakan mark as final. Ini digunakan untuk mematenkan hasil tulisan agar tidak diubah oleh orang lain. Perintah ini juga dilakukan untuk mematikan pengeditan. Jadi tidak bisa dilakukan karena dokumen menjadi read online. Perintah ini berguna ketika berkomunikasi berbagi file dan juga mencegah user lain untuk melakukan perubahan pada dokumen. Jadi, gimana caranya untuk membuat mark as final? Jadi, kita pergi ke sini. Nah, kita pilih info ya. Info. Terus kita ke project dokumen. Nah, di sini. Untuk membuat mark as final, kita di sini langsung ke mark as final sendiri. Nah, seperti ini. Tapi sebelum itu, kita bisa membuat passwordnya di sini. Password ini gunanya untuk melindungi file yang akan kita jadikan mark as final. Jadi kita tinggal mengisi password yang terserah kita ya mau buat passwordnya seperti apa. Yang penting mudah untuk diingat. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kita bisa mengunci dokumen dan bisa melindungi dokumen kita. Tinggal klik ini, terus if you want, then you started for sending, dan kita masukkan lagi password. Oke, yang selanjutnya manage document version. Manage document version ini menyimpan salinan file yang dibuka setiap 10 menit secara otomatis. Jadi, jika kita menutup file atau dokumen tanpa menyimpan, kita bisa lihat di manage. Jadi kalau misalkan kita mengetik sebuah dokumen ya, terus tiba-tiba laptop mati atau kita tutup tanpa menyimpan. Nah, kita bisa lihat di sini manage. Nah, ini versionnya. Kita berarti dokumen ini kita save kemarin. Lagi. Berarti dokumen yang tadi ini kita save ya. Tidak save tadi, dan ini kita save. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini dokumen yang kemarin itu sudah auto save ya. Dia di save secara otomatis. Jadi meskipun kita lupa untuk menyimpan file, dia akan ada di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi.
Oke, selanjutnya sending documents yang sudah saya sebutkan tadi. Word 2010 juga menyediakan untuk sending documents. Jadi banyak cara sederhana untuk berbagi dokumen, bahkan tanpa menyimpan terlebih dahulu. Kita dapat mengirim dokumen lewat email, berbagi lewat Windows Live SkyDrive atau SharePoint, atau mengonversi dokumen dan mengirim dokumen dalam bentuk PDF atau file XPS. Jadi mudah saja untuk kita melakukan transfer file atau berbagi file. Kita hanya pergi ke sini, save and send. Nah, kita mau kirim filenya lewat apa? Kalau kita pengen lewat email, ya kita langsung ke send as attachment, langsung ke email. Kalau kita mau berbagi ke web, kita langsung klik sini saja, save to web. Kalau kita mau berbagi ke share to point, kita langsung klik ini. Dan kalau untuk kalian para penulis yang punya blog dan mau ke blog, kalian bisa di sini, bisa publish as blog post. Jadi otomatis akan ada dokumen kalian akan terekspos dan terpublish di blog kalian. Yang penting blog di sini itu sudah terkoneksi ya, sudah akun blog kalian sudah terkoneksi di sini. Dan untuk save, untuk kalian juga bisa mengkonversi atau save dokumen yang awalnya DOS bisa menjadi ini PDF. Selanjutnya save dokumen. Nah, save dokumen menggunakan DOS atau disebut dengan MS Open XML format. Docs juga digunakan karena ukuran berkas lebih kecil daripada format berkas yang lain, lebih mudah memulihkan isi dokumen yang rusak atau keliru karena berkas XML dapat dibuka dengan berbagai editor teks. Keamanan filenya juga lebih besar jika menggunakan format docs. Dan data atau dokumen pribadi juga mudah untuk diidentifikasi. Format ini juga dapat dibuka dengan Microsoft Word 2010 dan 2007. Jadi, misalkan kita akan membuat dokumen baru ya. Terserah kita mau. Di sini saya kasih contoh. Kasih contoh ya. Nah, ini. Nah, untuk save dokumennya ada dua cara ya. Kita bisa langsung ke sini, ke save as. Save as. Sini. Nah, setelah itu kita pilih dokumen atau tempat penyimpanan yang akan kita gunakan. Misalnya di sini. Terus saya simpan di sini ya. Untuk nama filenya itu terserah kita ya mau isi file apa. Yang penting kita mudah untuk mengingat file yang sudah kita buat ya. Di sini saya menggunakan tugas video literasi komputer sesuai yang sudah saya ketik. Nah, untuk formatnya save as type itu kita bisa menggunakan PDF atau XPS dokumen. Kalau misalkan kita disuruh untuk menggunakan PDF, ya kita bisa pilih untuk formatnya PDF. Tapi kalau untuk DOS, ya kita bisa menggunakan Word dokumen. Nah, seperti ini. Dan kita langsung klik save dan akan otomatis tersave ya. Ada cara yang kedua itu yaitu kita hanya menggunakan ini ya. Nah, kita hanya menggunakan ini. Ctrl S. Jadi kita hanya klik Ctrl S, itu akan mengarahkan kita ke save dokumennya. Seperti ini, Ctrl S.
Nah, yang seperti tadi. Jadi kita tinggal langsung save saja. Seperti tadi ya, kalau mau PDF ya PDF, XPS ya XPS, dan kalau mau format lain juga bisa. Oke, yang terakhir yaitu template dokumen. Jadi dokumen paling umum biasanya dibuat dengan blank dokumen, seperti di sini ya. Kita tekan new. Biasanya orang kalau buat dokumen baru itu ke sini, blank dokumen. Tapi kita juga bisa membuat dokumen menggunakan template. Nah, ini template. Template bisa kita buat untuk post blog, berbagai fax, surat, lampiran, laporan, dan resume. Dari halaman baru kita bisa mendownload pola desain untuk pola jenis dokumen termaksud brochures seperti kartu bisnis, kalender, daftar menu, dan kartu pos. Biasanya ini untuk seorang developer. Jadi sebelum kita menggunakan template, kita harus mengaktifkan dulu developernya. Jadi kita ke sini, customize ribbon, dan ini kalau saya punya sudah dicentang ya. Nah, kalau sebelum kalian menggunakan template ini harus dicentang terlebih dahulu. Tapi untuk template sendiri kalian bisa langsung sini, dan template-nya sendiri itu bisa kalian unggah sesuai dengan yang sudah ada ya, yang sudah kalian siapkan template-nya. Biasanya di sini itu menggunakan internet. Oke. Mungkin itu saja penjelasan materi saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga untuk saya sendiri, karena fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi itu jarang digunakan orang. Kalau untuk fitur yang lain mungkin banyak yang sudah mengetahui. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, karena saya juga masih manusia biasa. Oke, saya Farah Diva Muko Ago. Izin pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.